Warta Lisan GKI Bunda Sudi, Minggu 14 Juni 2020. Selamat hari Minggu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa warta lisan GKI Bunda Sudi. Pertama, kebaktian umum online. Kebaktian umum pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020, dilayankan oleh Pendeta Yeriandri Wilson Tungga di GKI Bukit Indah Sukajadi, Bakal Jemaat Batu Haji. 2. Berita kelahiran. Telah lahir seorang putri kedua dari keluarga Bapak Jerry Christian, Ibu Kris Marantika dari wilayah 2. Pada hari Sabtu 6 Juni 2020 di Rumah Sakit Elizabeth Batam Kota pada pukul 9.55 WIB. Diberi nama Kirana Dinda Kristi. Majelis dan segenap jemaat turut bersuka cita serta mendoakan semoga anak senantiasa sehat, bertumbuh dalam Tuhan, serta menjadi anak yang setia dan takut akan Tuhan. 3. Rapat BP Bajem Batu Haji online dengan aplikasi Zoom Meeting dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, pukul 13.00 WIB. Renungan oleh Penatua John Peter M. Sitompul. Agenda, laporan setiap seksi dan warna sari. 4. Warta bidang pembinaan. Persiapan pemahaman Alkitab atau PA wilayah online dengan aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, waktu 19.30 WIB. Tema, semuanya adalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 1-7. Dipimpin oleh Pendeta Nurkiana Simatupang. Pemahaman Alkitab wilayah online akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 19.30 WIB. Dipimpin oleh Wilayah 1 Penatua Agus Kurniaji, Wilayah 2 Pendeta Yeriandri Wilson Tungga, Wilayah 3 Penatua Horas F. Nenggolan, Wilayah 4 Pendeta Nurkiana Simatupang, Wilayah 5 Penatua Asi Lestari Sirait, Wilayah 6 Ibu Leni S. Purba. Mari kita ikuti bersama-sama PA wilayah ini untuk saling menguatkan dan mendukung dalam menjalani kehidupan kita. Kelas katekisasi online dengan aplikasi Webex Meeting akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 pukul 18.00 WIB. Tema, Nubuat dan Akhir Zaman. Dipimpin oleh Pendeta Yeriandri Wilson Tungga. Pendamping, Penatua Siat Kim. Persekutuan Pemuda Online dengan aplikasi Zoom Meeting akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 pukul 19.00 WIB. Tema, Bedah Film. Dipimpin oleh Saudari Beta. Pemahaman Alkitab Guru Sekolah Minggu Online dengan aplikasi Zoom atau Google Meet akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 19.00 WIB. Tema, Sukacita, yaitu Buah Roh. Dipimpin oleh Pendeta Nurkiana Simatupang. 5. Warta Panitia Pembangunan. Berikut warta lisan dari Panitia Pembangunan. Shalom, kami Panitia Pembangunan Sarana Ibadah bersama ini menyampaikan warta lisan sebagai berikut. Saat ini pembangunan sarana penunjang tahap kedua sudah selesai pengecoran pondasi dan slot. Sebagaimana kita lihat dalam foto-foto yang disampaikan
kita bisa melihat apa yang sudah dikerjakan. Dengan mempertimbangkan situasi, kondisi keuangan, serta masukan dari jemaat, maka panitia memutuskan akan tetap mengupayakan semampunya untuk menjalankan progres pembangunan tahap kedua agar dapat menyelesaikan pekerjaan kolom. Mengingat saat ini bahan bangunan berupa besi beton sudah tersedia. Kalau pembangunan dihentikan maka bahan tersebut bisa hilang dan juga bangunan yang sudah dilakukan dapat menjadi rusak. Oleh karena itu, bila dana tidak lagi tersedia, maka panitia dapat mempertimbangkan untuk istirahat sambil mengupayakan untuk pengumpulan kembali sumber daya yang dibutuhkan khususnya terkait dengan pendanaan. Untuk kita ketahui bersama, saldo kas saat ini berjumlah Rp4.284.332, di mana jumlah tersebut sudah termasuk pemakaian dana talangan sebesar 25 juta yang seharusnya sudah dikembalikan pada bulan Mei yang lalu. Namun pemilik dana masih tetap mengizinkan untuk dipakai. Untuk melanjutkan pekerjaan kolom dibutuhkan dana 20 juta agar pekerjaan tetap berlangsung. Maka kepada kita semua anggota jemaat GKI Bunda Sudi diberi kesempatan untuk memberi komitmen persembahan dana sesuai dengan format yang telah disediakan oleh panitia. Apabila ada hal-hal yang perlu diperbincangkan dengan panitia, dapat menghubungi panitia dengan nomor telepon yang sudah tertera di dalam warta. Demikian warta lisan ini sampaikan. Salam. Demikian warta lisan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih dapat beribadah hari Minggu ini, meskipun secara online. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Kita bermazmur kepada Tuhan menurut Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan namanya di kerajaannya, kasih setianya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Ibadah minggu ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin,
Kasih karunia Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah kita saat ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Melalui tema ini kita diajak untuk merenungkan makna keberadaan kita sebagai anak-anak Bapa, umat pilihan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah bersyukur kepada Tuhan. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkatan anugerahnya. Sepanjang hidupmu bersyukurlah terus. Jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat baik kepada kita. Dia mengasihi kita umatnya. Namun kita seringkali gagal di dalam merespon kasih Tuhan. Kita ini adalah manusia yang berdosa. Mari saudara-saudara, kita menghadap Tuhan. Kita akui segala keterbatasan kita. Kita menyesal untuk semuanya itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang sangat mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, yang memberikan kepercayaan besar bagi kami untuk menjadi duta-duta Tuhan, menghadirkan tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Namun ya Tuhan, kami harus mengakui bahwa kami gagal untuk melakukan panggilan kami di hadapan Tuhan. Banyak kesalahan, banyak dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami tidak layak ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, mengakui semua kesalahan dan dosa kami, dengan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan dan penyesalan dosa setiap anak-anak-Mu saat ini.
Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa, pengakuan dan penyesalan dosa umat-Mu ini. Dan kami sungguh percaya Engkau menerima pengakuan dan penyesalan kami ini. Dan kami percaya dengan kasih-Mu yang begitu besar dan sempurna bagi kami, Engkau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang berdosa tidak layak datang kepada Tuhan. Namun mereka yang memohon pengampunan Tuhan di dalam Tuhan Yesus beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Karena dosa-dosa mereka telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena itu, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosanya di dalam Tuhan Yesus, terimalah pengampunan dosa seturut firman Tuhan dari surat Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat berhimpun di tempat ini, merayakan sukacita karena Tuhan berkarya, memelihara hidup kami, menganugerahkan kepada kami kasih karunia. Betapapun kami senantiasa cenderung tidak hidup seturut kehendak Tuhan. Kini saatnya kami menyiapkan diri kami yang telah diperbaharui oleh-Mu untuk diperlengkapi dan diteguhkan di dalam firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Kami mohon kasih sayang Tuhan menolong masing-masing kami, agar setiap kami dalam peran yang Tuhan anugerahkan, kami semua diperlengkapi oleh firman Tuhan. Kami memahami makna hidup kami dan apa kehendak Tuhan, dan kami dapat menempatkan diri dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Bapa Surgawi, kami sadar tantangan dan godaan di sekeliling kami. Karena itu kami mohon Engkau menguduskan kami juga tempat ini. Dan Engkau juga memakai hamba-Mu ini sebagai alat pemberita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang meliharanya di sepanjang hidupnya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kita masih mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita. Saya percaya dimanapun kita saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, tidak kurang kasih sayang Tuhan bagi setiap kita. Dan Tuhan memelihara kita dengan caranya. Tuhan juga menjamin hidup kita. Tuhan peduli kepada kita. Dan Tuhan mau supaya kita senantiasa ada di dalam kehidupan yang berkelimpahan. Dan Bapak Ibu Saudara, renungkanlah hal itu baik-baik. Tuhan mau supaya kita hidup dalam segala yang diperlukan dan dibutuhkan. Tema ibadah kita hari ini, diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita punya tujuan hidup. Kita punya makna untuk hadir di antara orang lain. Dan tema kita mengingatkan kita agar kita menghadirkan tanda kerajaan Allah.
Kenapa menghadirkan tanda kerajaan Allah? Bukankah Allah memang adalah raja yang berdaulat? Bukankah segala sesuatu adalah milik Allah? Tapi kenapa kita harus menghadirkan tanda itu seakan-akan dia tidak ada? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita untuk renungkan itu. Ingatlah bahwa hidup manusia yang penuh dengan dosa atau dunia yang penuh dengan dosa ini ada di dalam kondisi yang dikatakan kepada kita dosa berakibat maut. Maka Bapak Ibu Saudara tentu pernah mendengar ada namanya istilah kerajaan maut. Itu berarti orang yang berdosa ada di dalam kerajaan maut, ada dalam kuasa maut. Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Itulah Bapak Ibu Saudara proklamasi kerajaan sorga. Dan hari ini kita dipanggil untuk menunjukkan tanda-tanda kerajaan sorga itu, karena masih banyak orang yang hidup dalam penjara oleh dosa, hidup dalam cengkraman kuasa maut. Nah, bagaimana kita dapat menghadirkan tanda kerajaan Allah ini? Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai dengan satu kondisi bahwa Tuhan menginginkan ada orang-orang yang hadir atas nama Tuhan, dan melalui mereka dunia ini diubahkan. Di dalam Keluaran 19 yang tadi kita baca di bagian pendahuluan, di kata pembuka, Tuhan berfirman kepada umatnya, umat pilihan Tuhan, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus." Maka Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan bagi kita, orang yang mau hidup di dalam firman Tuhan, menjadi anak kesayangan Tuhan. Pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk masuk di dalam suatu perjanjian. Perjanjian yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan, karena kita punya komitmen melakukan firman Tuhan, dan melalui firman Tuhan yang kita lakukan itu, kita menjadi pribadi yang melayani bangsa-bangsa, yang menjadi imam bagi seluruh orang. Maka kita dipanggil untuk menghadirkan berkat, dan dalam kuasa Allah, kuasa Sang Raja, keberadaan kita menunjukkan kehadiran Allah. Itu adalah tanda yang sangat penting. Namun Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita tahu dalam segala hal, manusia senang mendengarkan janji dan mau menjadi anak Tuhan yang disayang. Tetapi seringkali manusia gagal untuk memenuhi bagian yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Mari kita renungkan ini dalam hidup kita. Di dalam Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8, kita diajak untuk merenungkan bagaimana Tuhan Yesus hadir untuk memulihkan kehidupan anak-anak Tuhan, umat pilihannya, yang saat ini sudah tidak lagi seperti perjanjian Allah dan mereka. Dan ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan yang harusnya menyertai setiap orang yang percaya. Dari satu tempat ke tempat yang lain, Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan sorga, atau Injil kerajaan sorga. Injil berarti kabar baik tentang kerajaan sorga, tentang kuasa Allah yang dapat bekerja di dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara,
Di dalam ayat 35, di sana dikatakan, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan memberitakan Injil, kabar baik, dengan menghancurkan penyakit juga kelemahan. Kelemahan, sakit, penyakit, ketidakberdayaan yang membuat manusia memandang hidup ini seakan-akan tidak ada kemampuan atau tidak ada tenaga, tidak mampu menjalani hidup ini. Padahal mereka adalah anak-anak Tuhan. Kenapa begitu? Anak Tuhan tetapi tidak mampu menjalani hidup dengan baik. Maka Tuhan Yesus datang supaya semua orang yang sakit penyakit, dikuasai oleh ketidakberdayaan dan kelemahan dapat beroleh kekuatan. Dan ketika Tuhan Yesus mulai dari satu tempat ke tempat yang lain, firman Tuhan mengatakan, banyak orang berkerumun mencari Yesus. Banyak orang sedang mengalami hidup yang penuh dengan persoalan, pergumulan, tetapi tidak ada pertolongan. Karena itu mereka semua datang pada Yesus. Bahkan di dalam ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar. Nah Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita. Tuhan memandang kita. Tuhan tahu kerinduan kita untuk beroleh kelegaan dan kelepasan. Dan Tuhan tahu terkadang bukan kita yang gak mau bebas, bukan kita gak mau ditolong, tetapi tidak ada orang yang mampu menolong kita untuk beroleh kelegaan dan kelepasan. Kenapa? Karena seringkali orang-orang yang ada di sekitar kita yang harusnya bertanggung jawab menolong kita, mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Maka sekarang Tuhan Yesus yang melihat setiap orang, Tuhan berkata mereka hadir seperti domba yang tidak ada gembalanya. Kenapa? Karena para gembala cenderung mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak peduli dengan kebutuhan umatnya. Dan umatnya sedang mencari orang yang berbicara, yang memberitakan kabar baik tentang kuasa Allah. Mereka datang kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, ingat ini sebagai sebuah prinsip yang pertama. Datang mencari, rindu akan kebenaran. Apapun persoalan kita dipanggil untuk mencari pertolongan. Dan Tuhan tahu bagaimana kita mengharapkan kebenaran, bagaimana kita mengharapkan kelegaan. Dan Dia berbelas kasih, Dia tidak akan membiarkan kita yang mengharapkan pertolongan seakan-akan orang yang terlantar tanpa dipedulikan. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya Ia mengeringkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Maka kita semua yang menghadapi persoalan, baik itu persoalan kita atau persoalan yang ada di sekitar kita, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita dengan orang-orang yang lain. Kita tidak sendirian, bersama-sama menghadapi ini. Maka ini penting Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk memperhatikan bahwa hidup kita, kalau kita sendirian menjawab tantangan dan persoalannya ada, kita tidak mampu. Karena kebutuhan dunia ini untuk pertolongan membutuhkan pertolongan terlalu besar. Sama seperti kita pada hari ini, kita dipanggil untuk melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu orang yang bisa melakukan semuanya. Dan saya percaya kita semua berdoa kepada Tuhan. Saya mungkin saat ini dipanggil untuk berkhotbah.
Tapi kalau tidak ada pelayan yang lain, pemusik yang juga tulus melakukan dalam Tuhan, pemandu pujian, penatua pendamping, jika hari ini kita secara online yang merekam, yang liturgos setiap kita, jika kita tidak bersama-sama memandang yang satu dengan yang lain sebagai sama-sama pekerja di ladang Tuhan, maka ada begitu banyak kelemahan. Karena itu Tuhan meminta kepada kita, saat kita menghadapi persoalan, pelayanan, berbagai kebutuhan yang ada, mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan kita. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan orang-orang yang juga punya cinta dan kerinduan yang sama untuk datang kepada Tuhan. Inilah makna sebuah persekutuan. Karena itu dimanapun kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita semua punya tugas dan peran. Namun ingat baik-baik, tidak semua orang punya peran yang sama. Semua orang dipanggil Tuhan dengan kuasa, dengan diperlengkapi, namun kita harus sadar bahwa Tuhan yang memanggil kita untuk tugas-tugas tertentu sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Karena itu jangan juga melampaui apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kenapa begitu? Di dalam pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dikatakan Tuhan Yesus yang mengajarkan orang meminta supaya Tuhan menambahkan pekerja. Saat ini Tuhan Yesus menyiapkan murid-muridnya sebagai pekerja itu. Jadi di satu sisi Tuhan Yesus mengajarkan kita meminta, di sisi yang lain Allah juga bertindak untuk memanggil orang menjadi pekerja. Dan para pekerja ini diperlengkapi secara khusus. Bahkan Matius mencatat nama mereka. Ada 12 orang yang dipanggil. 12 orang, gitu ya. Dipanggil oleh Tuhan, namanya jelas tercatat. 12 orang ini diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk menyelenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, sadar Bapak Ibu Saudara, terkadang kita terlalu sok mengklaim diri. Beberapa waktu terkadang kita melihat ada orang misalnya pengkhotbah yang dengan soknya memerintahkan segala sesuatu berhenti misalnya. Atau terkadang ada orang yang mengklaim bisa kebal pada segala hal karena dia anak Tuhan. Dan dia mengatakan Tuhan Yesus mengutus kita untuk melenyapkan segala penyakit, untuk melenyapkan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, benar bahwa Tuhan Yesus mengutus untuk berkarya bersama Tuhan. Tapi ingat, Matius mencatat 12 orang. Ada nama-namanya. Apakah nama kita termasuk diutus oleh Tuhan? Nah, itu direnungkan lebih dulu. Jangan sampai kita salah paham. Apakah Tuhan memanggil nama kita, mengutus kita untuk sesuatu? Bapak Ibu Saudara, ini seperti misalnya begini. Kita ini seorang pejabat misalnya. Apakah kita diberikan surat kuasa oleh atasan kita untuk bertindak atas nama dia? Apakah ada itu? Kita tahu itu. Kalau iya betul Tuhan yang mengutus kita, maka bertindaklah. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar ada cerita orang-orang melihat seseorang yang sakit kemudian meninggal. Yang meninggal ini orang baik. Karena dia orang baik, orang-orang di sekitarnya mengatakan ada kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Mari kita berdoa supaya Tuhan membangkitkan dia. Dan mereka berdoa berlama-lama tetapi orangnya enggak bangkit-bangkit. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan tidak sedang meminta mereka membangkitkan orang itu. Mereka bertindak sendiri mendahului Tuhan. Lain Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memang memerintahkan kita, itu pasti terjadi. Nah, pada bagian yang ini, mari renungkan begini. Ada sebagian orang
dipanggil, diutus oleh Tuhan untuk melenyapkan roh jahat, untuk memberitakan firman Tuhan, menghilangkan sakit penyakit. Ada sebagian orang yang sakit dan butuh untuk ditolong. Ada sebagian orang yang saat ini butuh untuk dilepaskan dari roh-roh jahat. Maka perhatikan, Tuhan menginginkan ada kehidupan di dalam persekutuan, yang satu membutuhkan pertolongan, yang satu hadir untuk menolong. Jadi tidak semua orang diberikan kuasa yang sama. Bagaimana itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Bahkan di dalam bacaan kita dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekali lagi, saat Tuhan mengutus kita, Tuhan juga memberikan kepada kita patokan dan standar. Tidak semau-maunya kita, harus seperti yang Tuhan mau. Dan saat ini Tuhan mengutus untuk ke orang-orang Israel yang hilang. Apa artinya yang hilang? Mereka yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, tetapi saat ini mereka seperti terbuang atau tersesat dan tidak dapat kembali. Maka tugas para murid adalah datang, menyapa dan memulihkan mereka. Pesan kepada murid-murid Yesus, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Maka Bapak Ibu Saudara, ada kuasa yang luar biasa menyertai kita. Tetapi perhatikanlah bahwa kuasa itu akan nyata seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Maka setiap apapun yang kita lakukan, yang kita yakini, konfirmasilah di dalam Tuhan. Apakah memang Tuhan memanggil kita untuk tugas yang ini? Atau Tuhan belum menghendaki kita melakukannya, tapi Tuhan bisa menghendaki orang lain melakukannya? Maka bersyukurlah Bapak Ibu Saudara jika kita melayani bersama-sama di dalam kemampuan dan hikmat, kekuatan yang bahkan berbeda satu dengan yang lain. Karena itulah cara Tuhan, supaya kita saling menguatkan dan melengkapi. Dan jangan mendahului Tuhan. Pada bagian yang terakhir dari bacaan kita dikatakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Hanya apa yang kita peroleh, yang diberikan Tuhan, yang kita teruskan. Kalau Tuhan tidak memerintahkan kita membangkitkan orang mati, jangan bangkitkan orang mati. Kalau Tuhan tidak memerintahkan kita untuk mengusir roh jahat dan setan dan melenyapkan penyakit, jangan mendahului Tuhan. Kuatkanlah diri terlebih dahulu di dalam Tuhan. Kita ada bersama-sama dengan orang-orang yang lain di sekitar kita. Dan Tuhan mengatakan kuasa-kuasa yang nyata itu ada di antara kita dengan cuma-cuma. Maka kita dipanggil untuk juga memberikannya dengan cuma-cuma. Maka Bapak Ibu Saudara, diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah, maka setiap kita yang hilang atau anak-anak Tuhan yang seharusnya mengalami kuasa karena Allah adalah Raja kita, kita semua dipanggil untuk menghadirkan kuasa dan tanda itu. Di dalam segala keberadaan kita berbeda-beda. Yang pertama, Tuhan mau kita dipulihkan. Kemudian hidup kita yang mengalami pemulihan ini menjadi tanda bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dan kemudian Tuhan juga mau agar kita yang sudah mengalami kuasa kerajaan sorga itu hadir atas nama Tuhan sebagai anak-anak kesayangan yang menjadi imam bagi seluruh bangsa-bangsa. Menjadi imam, Bapak Ibu Saudara, berarti menghadirkan damai, sukacita, menjadi berkat dimanapun. Ada saatnya Tuhan juga memperlengkapi kita dengan kuasa-kuasa yang luar biasa. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang di dalam nama Yesus. Kita bisa baca itu di dalam perjanjian baru pada rasul-rasul
dan juga pada masa ini dikatakan kepada kita, tapi ingat, hanya apa yang Tuhan perintahkan yang kita harus lakukan. Apakah nama kita disebutkan untuk tugas-tugas yang khusus itu? Jika tidak, jangan mendahului Tuhan. Inilah yang seringkali membuat orang Kristen stres, bahkan resah. Kenapa ada mujizat-mujizat tapi saya nggak mengalami mujizat itu? Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkarya pada setiap orang dengan cara berbeda. Karena itu belajarlah menikmati cara Tuhan berkarya. Yang paling penting bagi kita adalah kita tahu bahwa Dia berkuasa dan Dia peduli pada kita yang lemah, karena Dia punya belas kasihan yang tidak terbatas. Dan ada banyak hal di dalam hidup kita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita dapat menguatkan orang yang lemah dengan kata-kata kita. Kita bicara itu gratis, Bapak Ibu Saudara. Kita dapat menunjukkan cinta dan kepedulian dengan orang satu dengan yang lain. Mengajak orang untuk kembali ke dalam persekutuan. Itu semua kita dapat lakukan, Tuhan anugerahkan kepada kita dengan gratis. Apa yang diberikan Tuhan, berikanlah itu, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Hadirkanlah tanda-tanda kehadiran Tuhan sebagai Raja dan tunjukkanlah hidup sebagai anak Raja. Dan belajarlah memelihara diri sendiri supaya kita tidak tergoda membawa diri dalam pencobaan, dan bukan menghadirkan tanda kerajaan Allah, tetapi menghadirkan nafsu dan keegoisan duniawi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari tempat kita masing-masing, mari kita satukan hati kita di dalam dan melalui doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Melalui ibadah ini kembali kami diingatkan melalui firman bahwa kami mendapatkan kepercayaan besar dan mulia dari Tuhan untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang membutuhkan kabar baik dari Tuhan. Ya Tuhan,
biarlah firman Tuhan ini yang menjadi pandu bagi kami semua, sehingga kami tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan melalui kehidupan ini untuk menjadi duta Tuhan menghadirkan kabar baik itu di tengah-tengah kehidupan yang nyata ini. Kami percaya Roh Kudus selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami lemah fisik. Di dalam segala keberadaan mereka di tempat masing-masing, kami mengingat Bapak Hotma Tobing, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Abigail, Ibu Ida Sahulata, anak kami Rara, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Ya Tuhan, kami percaya Engkau sungguh mengetahui keadaan mereka, perjuangan mereka, kerinduan hati mereka, bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga yang memberikan dukungan, perhatian, dan pertolongan. Bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara anggota gereja yang juga merindukan keadaan mereka menjadi lebih baik. Tuhan, Engkau menolong. Kau teguhkan dan berkati segala hal yang dilakukan. Biarlah semuanya itu dihayati sebagai karya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kami percaya Tuhan, cinta kasih Tuhan menaungi mereka sampai kapanpun. Berkatilah setiap makanan, minuman, obat-obatan yang diberikan, semua peralatan yang dipergunakan, dan biarlah melalui keadaan mereka saat ini, saudara-saudara kami yang sedang sakit ini, dan bersama-sama dengan seluruh keluarga dan semua saudara dan teman, boleh sungguh-sungguh merefleksikan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga semua pasti berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka oleh karena mereka ditinggalkan orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Kami mengingat seluruh keluarga besar almarhumah Ibu Margareta Desiregar, ibunda dari Ibu Irene Edelia S., ibu mertua dari Bapak Antoni Ambarita. Kami mengingat keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak M. Aman Simamora, abang dari Bapak Bangun Simamora, Ibu Mariani Panggabean, abang dari Bu Roli Intan Simamora, abang ipar dari Bapak Hasirait, paman dari Ibu Penatua Asilestari Sirait, Bapak Hotma Sinaga. Ya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan, khususnya peristiwa pandemi COVID-19 ini,
mereka diperhadapkan dengan kedukaan. Situasi ini membuat mereka tidak dapat leluasa untuk menyatakan cinta kasih mereka secara khusus kepada keluarga yang saling mendukung di tengah-tengah kedukaan saat ini. Ya Tuhan, Engkau membantu mereka untuk tetap dapat menghayati yang indah dan baik melalui situasi ini. Engkau tetap menolong mereka untuk dapat menghayati cinta kasih di dalam sebuah keluarga besar yang sedang berduka saat ini. Melalui pertolongan dari Tuhan, melalui hikmat dari Tuhan, seluruh keluarga besar yang ditinggalkan dapat melihat kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan yang indah dalam hidup mereka. Tuhan menolong dan membantu mereka. Tuhan menguatkan dan menghibur mereka. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan hidup, kesulitan yang berkaitan dengan ekonomi, kesulitan di dalam sebuah relasi, kesulitan di dalam pelayanan, kesulitan di dalam hal mengaktualisasikan diri di tengah-tengah kehidupan ini. Mari Tuhan, Engkau menolong. Anugerahi mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga di tengah-tengah segala kesulitan yang ada, mereka tetap mampu bersyukur kepada Tuhan. Mereka tetap mampu menyatakan ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka tetap mampu melihat kebaikan, cinta kasih, bahkan kuasa Tuhan yang menaungi kehidupan mereka. Sehingga mereka tetap optimis di dalam menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan GKI Bunda Sudi. Di dalamnya ada Bajem Batuaji dan Pos Jemaat Tanjung Uban. Berkati gerejamu ini Tuhan, khususnya secara khusus di dalam menjalankan panggilannya sebagai gereja Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Berkati semua program kerja pelayanan kami, meskipun saat ini program kerja pelayanan itu tidak dapat kami lakukan seperti yang kami rancangkan di awal oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tapi dengan pertolongan dari Tuhan kami percaya misi gereja Tuhan tetap dapat dijalankan. Oleh karena seluruh umat Tuhan bersama-sama dengan para aktivis bahu-membahu dengan penuh sukacita menjalankan panggilannya secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Berkati gerejamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk proses pengurusan surat legalitas GKI Bunda Sudi Bajem Batuaji. Tuhan, kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ajar kami Tuhan sebagai gereja-Mu untuk patuh, taat dan setia di dalam menjalankan apa yang menjadi bagiannya, secara khusus dalam pengurusan surat legalitas ini. Kami menyerahkan mereka yang diberikan kepercayaan untuk memproses dan mengeluarkan surat legalitas ini. Tuhan, Engkau berkarya melalui mereka. Kami berdoa untuk proses pembangunan sarana penunjang
untuk kegiatan-kegiatan peribadahan di GKI Bunda Sudi. Tuhan, terima kasih. Sampai saat ini proses pembangunan tetap berjalan. Dan ada banyak hal yang kami butuhkan untuk mengerjakan pembangunan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berkarya di dalamnya. Karena itu Tuhan, kami serahkan proses pembangunan dengan seluruh kebutuhannya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di pekan ini. Mereka yang berulang tahun kelahiran, pernikahan, atau peringatan ulang tahun yang lain. Tuhan, Engkau menolong mereka di dalam menghayati anugerah Tuhan melalui peringatan dan perayaan momen-momen spesial ini. Sehingga peringatan dan perayaan ini sungguh-sungguh bermakna bagi mereka untuk dapat menjalankan panggilan mereka di tengah-tengah segala situasi yang mereka miliki yang datangnya dari Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk negeri kami yang tercinta Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dengan seluruh jajarannya. Khususnya Tuhan, di tengah-tengah segala kesulitan yang ada di tengah-tengah negeri kami yang kami cintai ini. Tuhan, Engkau menolong mereka. Anugerahi mereka hikmat kebijaksanaan. Biarlah para pemimpin kami boleh berderap bersatu, satu arah dan tujuan untuk membuat Indonesia semakin baik dan semakin maju, semakin bermartabat di mata dunia. Tolong para pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah seluruh rakyat Indonesia mendukung para pemimpin kami ini untuk melaksanakan semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin kami. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bergandengan tangan untuk membuat Indonesia semakin baik. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk persoalan pandemi COVID-19 dengan semua dampaknya. Tuhan, telah sekian lama kami menghadapi pergumulan ini. Dan kami bersyukur pemerintah kami dengan semua yang bekerja dengan berjerih payah, bahkan dengan berlelah, mereka terus berupaya untuk bisa mengatasi situasi ini. Sehingga pandemi COVID-19 ini sungguh-sungguh dapat kami hadapi bersama-sama. Ya Tuhan, Engkau menolong setiap orang yang secara khusus dipercaya untuk menangani persoalan ini. Kami berdoa untuk berbagai upaya yang dipersiapkan di dalam menyikapi era new normal. Tuhan, anugerahi hikmat kebijaksanaan bagi semua orang yang dipercaya untuk melakukan persiapan-persiapan menyambut menghadapi new normal ini. Seluruh rakyat Indonesia mendukungnya sehingga Indonesia boleh menghadapi situasi new normal ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak hal yang ingin kami minta dari Tuhan. Namun ya Tuhan, kami terbatas. Terbatas untuk mengetahui semua yang kami perlukan dalam hidup kami. Juga terbatas untuk mengetahui apa yang terbaik untuk hidup kami.
Dan karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan kesempurnaan yang ada. Segala kebaikan ada di sana. Karena itu Tuhan, kami percayakan doa yang sudah kami ucapkan ini dan juga yang tidak kami ucapkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita menyatakan syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank, QRIS, atau memasukkannya ke dalam amplop, lalu dibawa ke gereja dan masukkan dalam kotak yang telah disiapkan. Nomor rekening dan kode QRIS dan kode tujuan persembahan Bapak Ibu bisa dapat lihat di slide, juga ada di warta jemaat. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam memberikan persembahan dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Bapa buat berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan, dan persembahan ini kami
berikan dengan sukacita karena kami sadar bahwa apa yang kami miliki berasal dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati juga setiap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan yang akan mengelola persembahan ini, Tuhan juga yang memberkati sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saatnya kita kembali ke dalam panggilan tugas kita untuk menghadirkan damai sejahtera. Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang melayani dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita diperlengkapi Tuhan dengan karunia masing-masing, dengan kemampuan masing-masing. Jalanilah tugas dan panggilan kita. Mulailah dengan saling menguatkan, melengkapi, mengisi satu dengan yang lain dalam kebersamaan kita, dan nyatakan itu dimanapun dan kapanpun. Beritakanlah Injil di seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan. Rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan. Rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.